Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa kama qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah salat Isya maupun salat tarawih Masjid At-Tauhid yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita telah berada pada malam yang ke-29 daripada pelaksanaan Qiyam Ramadan kita. Berarti puasanya sudah dapat 28 nih. Kalau tarawihnya 29 berarti puasanya dapat 28. Tinggal berapa hari lagi lebarannya? Insya Allah tinggal 1 hari. Yang ikut Jumatan, kalau yang ikut hari Sabtu, ya besok itu yang tanggal 21 sekaligus peringatan Hari Kartini. Dan besok jangan lupa jam 10 besok ada gerhana matahari. Jangan sampai tidak dilaksanakan sholat gerhana, karena itu merupakan sunnah Rasul, apalagi terjadinya dalam bulan suci Ramadan. Sudah siap ya Pak, dipersiapkan besok ya. Maka malam hari ini dihimbau kepada Bapak Ibu, pahalanya juga sungguh luar biasa, apalagi terjadinya bulan suci Ramadan. Gerhana matahari jarang-jarang terjadinya. Kalau gerhana bulan itu hampir-hampir setiap tahun ada. Alhamdulillah, sekali lagi saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun shopnya tanpa maju, tanpa maju saya lihat ya, karena di belakang udah banyak yang kosong. Tapi saya tatap wajah ibu, wajah bapak sekalian semakin ceria. Alhamdulillah. Itu Anda tambah 6 juga. Ini nggak ada yang tua saya lihat di sini ya. Ceria semua ya. Jadi ini barangkali salah satu manfaat dan hikmah ibadah puasa maupun ibadah Ramadan, membuat kita awet muda. Dan mudah-mudahan Bapak dengan kekuatan ibadah puasa ini sampai 11 bulan yang akan datang selalu kita sehat seterusnya. Karena orang yang berpuasa itu kata Allah dijamin akan sehat. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum, bahwa dengan berpuasa itu jauh lebih baik ketimbang banyak makan. Jauh lebih baik. Jadi orang banyak makan itu banyak dampak negatifnya. Pertama, orang banyak makan itu biasanya males. Yang kedua, ngantuan. Yang ketiga, nafsunya nggak bisa terkendali, banyak puasa. Yang keempat, kadang-kadang pemborosan, makanan dibeli terakhir dibuat. Kalau orang banyak makan, kurang menghargai rezeki Allah berupa makanan. Yang kelima, biasanya orang yang banyak makan kurang peduli dengan orang lain, mementingkan diri sendiri. Maka dengan berpuasa itu banyak manfaatnya kita, terutama berpuasa membuat orang awet muda. Alhamdulillah, penyakit akan jauh. Maka kata Nabi juga, sumutasiku, nek kon kepingin sehat, banyaklah berpuasa. Bukan bulan Ramadan toh, tapi termasuk hari-hari sesudah Ramadan nanti berbanyak puasa. Minimal Senin Kamisnya jalan. Setelah bulan Ramadan nanti ada puasa 6 hari, Syawalan namanya. Insya Allah gitu, sehat. Banyak penemuan dokter sekarang itu dengan berpuasa penyakit-penyakit berat bisa ya. Kalau ceritanya orang berpuasa itu kok sakit-sakitan. Kalau puasa sakit-sakitan itu puasanya tandanya nggak benar.
Nek berpuasa itu pasti sehat. Yang banyak kita jumpai rumah sakit itu banyak diisi dengan orang-orang sakit itu gara-gara banyak makan, salah satu penyebabnya. Makanya bapak-bapak sekalian dengan kekuatan puasa ini, alhamdulillah, ibu itu tambah ceria. Ya bu ya, tambah nom ya bu ya. Nah, udah, insya Allah. Mestinya umurnya cuma 60 tahun dikasih bonus oleh Allah jadi 70 tahun karena pengaruh dan dampak negatif dan dampak positifnya puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih punya waktu 1 malam lagi. Kalau Jumatnya puasa, tapi kalau Sabtunya masih punya 2 malam. Berarti kita ini sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu perbanyak doa, perbanyak zikir, dekatkan diri kepada Allah melalui itikaf tadi itu, supaya apa yang dijanjikan oleh Allah itu kelipat gandaan pahala sampai beribu-ribu bulan itu nanti bisa kita jumpai. Kalau tidak itikaf, kata ulama, rasanya kok sulit untuk mendapatkan janji Allah yang berupa pelipat gandaan pahala itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka itikaf. Cuma ujiannya memang berat. Pertama yang kedua yang ketiga yang keempat sibuk. Situ coba lihat itu sibuk. Akhirnya nggak terawih gitu. Pasar malam itu nggak iso itu dia. Ibu-ibu sibuk bikin kue. Ya Allah, tarawih kok ditukar dengan kue? Tarawih kok ditukar dengan belonjo? Nggak belonjo jauh-jauh ke teman. Kenapa kok orang disuruh itikaf kok kita malah suruh belonjo ini? Ini salah kaprah. Kalau sudah seperti ini terus-terusan kita khawatir jangan-jangan pelipat gandaan pahala yang dijanjikan Allah itu melebihi 1000 bulan itu jangan-jangan kita didapatkan. Tapi mudah-mudahan jamaah tauhid tidak. Saya lihat jamaah tauhid ini yang nggak ada yang suka keluyuran kalau belanja kayak gini ya. Jamaahnya itu biasanya orang baru saling. Amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, inginkah dosa-dosa kita semuanya terampuni? Inginkah pahala yang dijanjikan oleh dilipat gandakan melebihi 1000 bulan atau 83 tahun? Ingin. Maka sempurnakan puasanya, sempurnakan tarawihnya, sempurnakan tadarusnya, sempurnakan sedekahnya, sempurnakan sholat-sholat sunatnya yang lain, sempurnakan sholat jamaahnya, sempurnakan silaturahminya. Itu yang diinginkan. Kalau sudah begitu, janji Allah Subhanahu wa taala, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam." Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang mengiringi pada puasa, termasuk memperbanyak zikir, doa dan baca Quran, memperbanyak takjil, memperbanyak sedekah. Kemudian pada saat Ramadan akan mengingatkan kita ditutup dengan kegiatan iktikaf. Apa janji Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddam, seluruh dosa-dosanya. Andaikan dosanya itu saking banyaknya mentok sampai di langit. Ghufira lahu, diampuni oleh Allah, dihapus dosa-dosanya, digelontor, dihabiskan, dibakar, dimusnahkan. Ini saking hebatnya bulan suci Ramadan. Nah kita jumpai Pak di luar bulan suci Ramadan. Maka mari jadilah kita pemenang juara bertahan. Mestinya kalau kayak Nabi itu dulu yang salah-salahnya tambah mau habis Ramadan itu tambah dikencengin ininya tambah dikencengin, maksudnya biar tambah sergap idenya melebihi awal-awal Ramadan. Kalau orang Indonesia kuali kenceng di awal, di akhir kan ya heran aku orang Indonesia, kecuali jamaah tauhid alhamdulillah tidak sampai tambah tidak jauh beda ilang bodoh lah. Ini banyak mudah-mudahan. Hanya saja dosa-dosa yang bisa terampuni dengan kekuatan ibadah pada bulan suci Ramadan itu hanya dosa kita kepada Allah. Sementara dosa itu ada dua. Ada dosa yang diperbuat oleh manusia yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang kita perbuat hubungannya dengan sesama manusia. Kalau kita tidak sholat, dosa kepada siapa? Ada hubungannya dengan manusia? Tidak ada. Kita nggak puasa, dosa kepada Allah. Nggak sodako, dosa kepada Allah. Karena sodako itu perintah Allah. Nggak baca Quran, dosa kepada Allah. Itu nggak ada hubungannya dengan manusia. Jadi dosa-dosa kita kepada Allah itu, saya katakan tadi, andaikan saking banyaknya, mentok sampai di langit itu, asalkan beribadah dengan ibadah yang benar di bulan suci Ramadan, janji Allah dan Rasulnya dihapus.
Dan ciri-cirinya ibadah puasa yang diterima itu, kalau Ramadan sudah akan berpisah dengan kita, muncul rasa sedih, kadang-kadang nangis. Bisa nangis gak? Bapak? Belum ya? Tapi nangisnya jangan dibikin-bikin, nangis kemenang. Ya, biasanya itu kalau sudah takbir, kita nangis. Itu kalau ada orang berzikir, bertakbir, sholat nangis, itu air matanya, air mata surgawi namanya. Itu pertanda ibadahnya diterima. Ciri-ciri ibadah puasa dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kalau ibadah yang diterima, puasanya itu sudah dapat mengendalikan seluruh anggota badannya. Itu tandanya puasanya diterima. Mata sudah terkendali, lesan sudah terkendali, gak ngomong sembarangan, mata gak melihat yang haram. Pendengaran sudah terkendali, gak suka nguping yang bukan-bukan. Tangan sudah terkendali, gak suka ngambil barang-barang orang lain kalau gak minta. Nek ngambil barang lain gak minta, jenenge apa? Nyolong. Nek kaki ngambil sandalnya orang sengaja, jenenge apa? Keterampilan. Sampai ada masjid Pak di sini ya. Selamatkan kakimu dari api neraka. Kenapa kayak gini? Selamatkan sikilmu dari api neraka. Saya tanya-tanya, kok ada tulisan kayak gini? Iya Pak, di masjid sini sampai malam sandal hilang. Jangan-jangan tujuannya rada sholat tarawih cuma ngincer sandal. Sampai pernah ketahuan sandal yang bagus, sepatu yang bagus diwadain karung Pak ini. Ada Pak di Surabaya masjid kayak gitu. Tapi bukan atau ambil yang baik-baik, tinggalkan jelek, pulang praktek. Ini dosa kita diampuni. Dosa kepada sesama manusia, Allah tidak berhak untuk memberikan ampun dan maaf kecuali kita saling bermaaf-maafan. Saling bermaafan di antara kita kalau merasa kita ada salah, ada masalah dengan orang lain, disebut al-halalu bil halal. Artinya al-halalu bil halal. Saling menghalalkan. Nek saya dengan sampean itu ada masalah, terus sampean nggak nyopo aku, saking mantelnya sama aku, sampai nek ketemu di jalan cari gang yang lain, nggak ketemu saking mantelnya itu. Nggak mau ketemu saya lagi Pak Abdullah itu, jahat Pak Abdullah itu, saking mantelnya. Ya, itu namanya memutus silaturahmi. Cari wong Jawa siwaan, memutus silaturahmi. Cari wong Madura soker, kak kalau nyopo, itu haram. Haram itu, halal yang telung dinar Pak. Kita berselisih paham, siwaan dengan sesama muslim itu hanya dihalalkan oleh Allah 3 hari 3 malam. Nek wis lebih 4 hari dan seluruhnya sampai berbulan-bulan, saya tahu itu haram. Seluruh ibadahnya nek sholat itu pasti terkikis, diambil dikurangnya. Bahaya nih. Maka siapa yang mati punya masalah dengan orang lain gak bisa masuk surga. Maka caranya bagaimana? Di bulan suci Ramadan boleh sebelum kita berlebaran, atau biasanya itu menjadi budaya kita sambil berlebaran, maka kita halal bihalal. Halal bihalal itu lawan kata al haramu bil haram. Nih kita punya masalah dengan orang lain, saling mendiamkan, memutus silaturahmi, soker cara wong Madura, siwaan cara wong Jawa itu haram. Maka caranya supaya tidak haram al halal bil halal, mari kita saling menghalalkan. Dalam bahasa yang lain saling memaafkan. Bisa ya Pak ya? Ingat-ingat. Terutama ibu-ibu itu minta maaf dulu kepada suami juga minta maaf ke istri. Itu kan paling banyak kita melakukan kesalahan ke suami istri apa ya. Apalagi nih, suami itu kadang-kadang bujurnya disentak-sentak kalau ya. Ada kalau Pak, istri suka nyentak bujunya ada ya. Di mana? Ya ibu itu ya. Seneni. Makanya tonggok itu kakek jandek kalau kakek menyentak suaminya. Rata-rata suaminya yang meninggal duluan, kakek disentak. Ya, masa suaminya diajak makan teriak-teriak, ayo mangan. Suami pada gitu kan. Begitu suaminya sudah berangkat ke meja, ojo nintek kalau anakmu sih turun mangan, Masya Allah ya. Iki, nek suami dibentak istri itu lebih 35 urat saraf putus. Sakit kakeknya. Makanya jangan Bu. Tapi ibu di sini insyaallah nggak ada. Ini cuma saya cerita, takut di sini terjadi gitu loh Pak ya. Maka kalau sering terjadi seperti ini, ayo halal bihalal sebelum lebaran. Sampai kau melihat jam sesuai dia. Ya, bagus juga diingatkan. Kita kan belum sholat tarawih. Tapi tadi sama Abah Fasil saya disuruh ceramah 2 jam setengah. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kuat kira-kira Pak? 2 jam setengah, kalau sudah terakhir.
tahun depan belum tentu kita masih ketemu lagi dengan Ramadan. Enggak, Pak? Jangan-jangan Ramadan ini terakhir kalinya. Bisa terjadi. Tapi saya berdoa moga-moga saya paling belakangan. Saya akan nyuruh bapak-bapak yang bersuruh. Mudah-mudahan saya paling belakangan. Nopo? Takut. Takut Pak, saya kalau mati itu takut. Kenapa kok takut? Dosaku masih terlalu banyak. Sementara sangguku masih belum mumpuni. Itu Pak yang saya bikin takut mati itu. Dosa saya masih banyak. Kemudian persiapan bekal saya masih sedikit. Untung Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bulan suci Ramadan. Walaupun dosanya mentok sampai di langit, asalkan kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan, termasuk puasa dan ibadah-ibadah itu dijanji oleh Dia. Ya, jadi kalau kita nanti mati habis bulan suci Ramadan itu, kalau Allah tepat janjinya, kita langsung masuk surga, Pak. Tapi tunggu dulu dosanya kepada sesama manusia, lepaskan dulu berhalal bihalal. Maka seandainya kita bisa mati, ya Allah, matikan kami ya Allah sehabis lebaran, setelah saya menunaikan ibadah puasa dan setelah saya bermaaf-maafan dengan sama manusia, kita mati langsung masuk surga. Gak kepingin, Pak? Angkat tangan. Ya itu yang kita harapkan semua. Tadi kemarin 2 hari yang lalu saya kiriman video ini, orang ngaji ibu-ibu ngaji tadarus setelah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allama. Mati. Lagi ngaji mati. Ini ada videonya di sini. Ibu kebetulan di Bandung. Sayang, tapi ini kematian yang bagus. Kalau ada orang sedang beribadah mati atau sehabis melakukan ibadah mati, itu pertanda matinya husnul khotimah, siap sorga sudah kangen kepadanya. Mudah-mudahan saya dan bapak-bapak nanti kita matinya husnul khotimah. Kalau ingin mati husnul khotimah, maka mari kita muliakan bulan suci Ramadan dengan menyempurnakan berbagai macam ibadah kita. Satu lagi yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dengan kekuatan ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah umur kita pendek, Pak. Umur kita antara 60 pada 70 tahun dibanding dengan umur umat-umat terdahulu sampai ratusan tahun. Kalau dibanding mempersiapkan sangunya, bekalnya dengan umur tadi agak sebanding. Untung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ramadan bagi orang-orang yang beribadah dengan baik, maka pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Disebut malam Lailatul Qadar. Ini nih, masih malam ini dan semacam 2 malam yang akan datang. Maka bapak-bapak jangan kalah dengan bujuk rayu iblis. Iblis itu kita biasanya kalau mau i'tikaf digoda. Alah Pak, gak usah ngantuk dulu aja sampean. Alah Pak, gak usah i'tikaf Pak, gak usah taraweh malam ini masih banyak, nanti bulan depan masih ada taraweh. Iya Pak, begitu biasanya di situ. Kita mau impak, alah Pak, gak usah impak malam ini, masih banyak hari-hari yang lain. Nah, rugi, tidak mendapatkan pahala yang berlipat-lipat gandakan berkali-kali lipat. Itu kalau itu sudah kita raih, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah nanti habis bulan suci Ramadan, mungkin dalam bulan atau mungkin tidak jauh dari bulan suci Ramadan, itu pertanda amal ibadah diterima dan itu alamat akan masuk surga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena mati itu pasti, betul? Mati itu pasti. Takut mati tetap mati, berani mati tetap mati, lari dari kematian tetap mati. Dan kematian kalau tiba biasanya dadakan Pak. Kan bisa kita, kalau saya tak malaikat, aku saya terus siap. Kalau bisa abah kasih aja duluan. Lah enak kalau kayak gitu. Bisa. Begitu datang perintah, ayo aku diperintah oleh Allah, aku malaikat Israel diperintahkan untuk mencabut nyawa sampean. Kalau saya tak malaikat, aku saya terus siap di sebulan aja. Kaisal. Siap tidak siap bila datang. Makanya Bapak sekalian, nggak usah takut mati. Meskipun takut, ya tetap yang perlu kita takuti ini Pak, yang 4 ini harus kita takut. Jangan berani mati kalau dosanya belum terampuni. Yang kedua, jangan berani mati kalau sangunya belum mumpuni. Yang tahu itu diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan berani mati kalau hutangnya belum harus masuk surga. Makanya jangan gemar berhutang. Yang keempat, jangan berani mati kalau masih punya masalah dengan sesama muslim. Itu tadi, nggak saling menyapa itu siwaan tadi. Jangan masalah nggak bisa masuk surga.
Dan mudah-mudahan keempat-empatnya ini kita nanti sudah beres semuanya, kita dipanggil oleh Allah. Entah bapak-bapak duluan, ibu-ibu belakangan, atau bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan, gak masalah itu. Yang penting nanti nikmati tetap dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, terakhir kali biasanya di tengah-tengah saya di awal ini, yang terakhirnya. Mungkin panitia Ramadannya kemarin, ya agak lari, ya. Mungkin dianggap saya sudah tua dan sudah nggak dipakai contohnya yang muda-muda. Tapi saya ya walaupun tua memang merasa muda pasti. Saya rasa nggak begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Insya Allah dengan kekuatan puasa tambah sehat, sehat jasmani dan rohani kita, sehat semuanya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.